Selamat hari Sabat, Shalom buat kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, kita puji Tuhan, kita tinggikan namanya oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh ada hari ini. Dan terima kasih kepada Tuhan, hari demi hari kita melihat bagaimana Tuhan memberkati umat-Nya. Dan satu persatu yang sakit disembuhkan, bahkan semua wabah ini berlalu. Dan nama Tuhan yang kita tinggikan muliakan. Sebelum kita mendalami firman Tuhan menjadi renungan hari ini, marilah kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama-Mu, betapa besar kasih-Mu kami nikmati, kami rasakan sepanjang 1 minggu ini. Dan saat ini kami mau memakan roti hidup melalui firman Tuhan. Kiranya hati kami disegarkan, jiwa kami disegarkan, pikiran kami disegarkan pada hari Sabat ini. Sehingga apa yang kami dengarkan menguatkan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada waktu Yesus menghadapi hari-hari terakhir menuju ke salib. Yesus menunjukkan bahwa menghadap salib itu bukanlah hal yang biasa. Itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Saudaraku, pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani dengan murid-muridnya, Yesus berdoa. Bila mana saya ingat itu saya merinding, saudara. Mengapa? Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai berkeringat, dan keringat bukan keringat yang biasa. Saya belum pernah rasakan keringat yang sampai meneteskan darah, tetapi keringat Yesus pada waktu menghadapi cawan itu adalah keringat darah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus walaupun sudah dengan segala kerelaan meninggalkan tahta kemuliaan, hidup di dalam kerendahan, kehinaan di dunia ini, dan dia sudah siapkan dirinya untuk itu, tetapi menghadapi cawan itu, saudaraku, itu adalah satu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana perjuangan Allah kita, Tuhan kita menghadapi kematian demi keselamatan dunia ini. Cawan pahit itu juga akan menjadi bagian saudara dan saya. Saudaraku yang kasih, pada Sabat ini saya membawakan firman Tuhan kepada kita yang judulnya ialah cawan pahit versus keselamatan. Di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, kitab Ratapan. Apa yang dituliskan oleh firman Tuhan dalam kitab Ratapan ini, biarlah bisa menjadi satu sukacita bagi kita pada hari Sabat ini. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita dengarkan, saudara. Demikian firman-Nya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kasih Tuhan saudara tidak pernah habis, bahkan selalu baru tiap hari. Nah, sekarang apa yang menjadi pelajaran bagi kita mengenai cawan pahit ini? Saudaraku, saya mau mengajak kita, ada satu tulisan yang Tuhan berikan melalui hamba-Nya. Dikatakan begini, Allah menunjukkan kepada saya bahwa Allah memberi umatnya minum cawan yang pahit untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh dan merajuk. Cawan pahit saudara akan terima, akan minum, saya akan minum. Tapi tolong diingat kata-kata ini saudara-saudara. Bila mana sungut-sungut, bila mana mengeluh, bila mana kita merajuk, maka itu akan menambah kepahitan. Lalu dikatakan begini, tetapi mereka yang menerimanya demikian harus meneguk, meminum tegukan yang lain. Jadi kalau saudara pada saat menerima cawan itu, saudara bersungut, saudara akan menggerutu, saudaraku yang kasih, justru kepahitan itu ditambahkan. Dikatakan di sini, engkau akan menerima tegukan yang lain. Karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan yang direncanakan terhadap hati. Dan kalau yang kedua itu, yang diberikan berikutnya, tidak membuahkan hasil pekerjaan itu untuk menyucikan diri kita, untuk membersihkan kita, maka akan ada cawan yang lain. Dan yang lain lagi. Sampai memberikan hasil seperti yang direncanakan atau yang dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Dia saudara ya, kalau saudara menerima kepahitan, cawan itu, pencobaan itu, dan saudara hanya menggerutu, saudara hanya mengeluh, saudara hanya merajuk, akan ditambahkan dan ditambahkan saudara. Tetapi rencana Tuhan sebenarnya supaya kita sadar dan itu menyucikan kita. Tapi kalau tidak, maka engkau akan tinggal di dalam noda dan menjadi kotor. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan begini, saya melihat bahwa cawan yang pahit ini sebenarnya dapat dimaniskan dengan cara bagaimana? Inilah dia, dengan sabar, dengan tabah dan berdoa. Jadi saudaraku yang kasih, manusia di dunia ini, umat-umat Tuhan tidak akan lepas dari cawan itu. Tetapi bagaimana supaya itu tidak bertambah pahit? Jangan mengeluh. Supaya tidak bertambah pahit, jangan saudara menggerutu. Supaya tidak bertambah pahit, jangan saudara justru semakin meninggalkan kebenaran. Kalau mau cawan itu berubah menjadi manis, sabar, tabah, dan berdoa, maka itu akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan di dalam hati mereka yang menerimanya, dan Allah akan dipuji, dimuliakan. Ini ditulis di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 109 sampai 110. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan, Yakobus pasal 1 ayat 12, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan Ibrani pasal 2 ayat 18 katakan, sebab oleh karena itu ia sendiri Allah telah menderita karena pencobaan, maka Allah sendiri, Yesus sendiri dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi sebenarnya pada waktu cawan itu saudaraku kita terima, jangan mengeluh, jangan merajuk, jangan justru kita meninggalkan Tuhan. Memang dikatakan di sini, jelas dikatakan, bukanlah perkara kecil menjadi orang Kristen
dan dimiliki serta dikenan oleh Allah. Bukan perkara kecil. Dalam iman mereka harus rela menderita, tetap mengasihi, berbuat kebaikan, dan berbuah kebajikan. Inilah yang direncanakan Tuhan dari kehidupan kita. Namun kita mau melihat sekarang apa kondisi umat Tuhan sekarang ini. Saudaraku, Tuhan telah menunjukkan kepada saya, kata ya hamba Tuhan, orang-orang yang mengakui kebenaran saat ini, yang hidupnya tidak sesuai dengan pengakuan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki standar yang rendah. Terlalu rendah standar ketuhanan mereka. Dan agak jauh dari kesucian Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau ya, keselamatan ada dan itu menjadi nyata dalam hidup kita, saudaraku, kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus di bumi ini. Kita hanya memiliki sedikit waktu bekerja dan tidak ada yang terlalu mahal untuk dilakukan ya, supaya kita tidak tercerai-berai di atas dunia ini, saudara. Saudaraku yang kasih, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Makedonia pada zaman itu. Kita membuka 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini sangat menolong saudara dan saya yang berada di waktu sekarang ini yang mungkin menghadapi pencobaan yang berat. Ya. Apa disebutkan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan Rasul Paulus katakan begini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Itu yang kita harapkan sekarang, saudara. Saudaraku, masa pandemi ini banyak orang yang justru menggerutu, mengeluh, merajuk. Kehilangan mungkin masalah pekerjaan, terganggu gaji mereka yang selama ini sudah bagus, pendapatan yang sudah bagus berkurang, saudara. Betul, semua kita terganggu. Siapa yang tidak terganggu, saudara? Tetapi ingat, di dalam pengalaman seperti ini, cawan pahit itu saudara akan minum. Tetapi kalau mau supaya manis, dikatakan tadi engkau harus sabar, tabah dan berdoa. Dan bahkan belajar dari orang Makedonia. Selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, justru mereka meluap sukacitanya. Meskipun mereka sangat miskin, tetap mereka berbagi. Terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan perhatian, yang datang kepada pendeta, ada yang boleh dibantu. Dan kita sudah sampaikan, saudara. Dan saya melihat waktu saya sampaikan kepada mereka, sukacita yang luar biasa. Saudara yang kasih, jangan tutup pintu hatimu. Hanya memikirkan cawan pahit itu. Ingat, itu akan lebih pahit dan Tuhan akan kirimkan lagi tegukan yang berikut. Bahkan tegukan yang berikut kalau saudara masih tetap di dalam hanya merenungkan, mengeluh dan merajuk. Saudara-saudaraku yang kasih, engkau yang masih mempunyai saat ini, mari bagikan kepada yang berkekurangan. Mereka yang mengadakan perjanjian dengan Allah oleh pengorbanan sekarang, dengarkan saudara, mereka akan segera dikumpulkan di rumah untuk memperoleh hadiah yang melimpah dan memiliki kerajaan yang baru untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan. Lalu yang berikut, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ada seruan dari Tuhan untuk mempersiapkan diri.
Karena cawan itu segera akan berlalu. Oh, marilah kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan yang dengan menunjukkan kehidupan yang teratur serta percakapan yang saleh. Ingat saudariku, kita harus bekerja selagi masih ada waktu, selagi hari siang. Kenapa? Apabila malam dan gelap kesusahan serta penderitaan tiba, sudah terlambat untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi kalau sebentar lagi terjadi masa yang lebih sukar, lebih sulit, bahkan sudah mulai dunia bergejolak, terjadi penganiayaan, gak ada lagi waktu kita untuk berbuat baik, saudara. Sekarang waktunya lagi aman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekaranglah waktunya berguna, pelayananmu masih bisa dinikmati orang lain. Sekaranglah waktunya berarti pengorbananmu oleh karena masih bisa dinikmati oleh orang lain. Sekaranglah waktunya bernilai pemberianmu dan pertolonganmu. Saudaraku, nanti sudah tidak ada artinya. Sekaranglah waktunya untuk dibutuhkan perhatianmu bagi orang lain. Kalau nanti sudah tidak ada lagi, saudara. Sekaranglah waktunya untuk menabur kebaikan dan menabur kebenaran. Saudaraku yang kasih, mengapa? Mengapa harus sekarang? Tolong ingat baik-baik. Yesus sekarang ada dalam Baitnya yang suci. Dan sekaranglah menerima pengorbanan kita, doa-doa kita, pengakuan atas kesalahan, dosa dan segala kekurangan kita untuk mengampuni. Jangan lupa saudara, sebelum Dia meninggalkan tempat Maha Kudus. Ketika Yesus meninggalkan bait suci, maka mereka yang suci dan benar akan bertambah suci dan benar. Karena segala dosa mereka telah dihapuskan. Dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Dan tidak ada lagi kesempatan, saudara-saudara, untuk apa? Ya, bertobat. Karena waktunya sudah lewat. Saudaraku, tetapi mereka yang jahat akan menjadi cemar terus. Tidak ada lagi imam di bait suci untuk mempersembahkan korban, pengakuan dan doa-doa mereka ke tahta Bapa. Jadi sekarang inilah waktunya. Jangan tunggu Yesus keluar dari bait kudus itu, dari bait suci itu. Karena itu apa yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari badai murka yang akan datang? Apa dikatakan di sini? Lakukanlah sebelum Yesus datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, cawan pahit versus keselamatan. Ingat, Allah tidak menyayangkan malaikat yang berdosa. Allah tidak menyayangkan dunia purba di zaman Nuh dengan membinasakan mereka melalui air bah. Allah tidak menyayangkan orang-orang di Sodom dan Gomora. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Allah tidak menyayangkan itu semua. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Wahyu pasal 3 ayat 10 katakan begini. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekiranya kita setia sama Tuhan, saudara. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan sungguh-sungguh, sebenarnya pencobaan yang kita alami hari ini, bahkan mungkin besok dan lusa, saudara tidak pernah dibiarkan sendirian. Tuhan akan menguatkan. Inilah janji Tuhan. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak lama kemudian tampak sebelah timur sana satu awan hitam yang kecil. Setengah kepalan tangan besarnya. Itulah awan yang mengelilingi juru selamat yang tampak dari jauh seperti diselubungi oleh kegelapan.
Dan pada waktu itu umat Allah mengetahui bahwa itu adalah tanda anak manusia. Luar biasa saudara. Dan inilah yang kita tunggu. Setelah cawan pahit itu, kalau kita setia, tetap berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang kita buat, yang bisa kita lakukan, karena sekarang waktunya saudara. Maka nanti pada waktu awan kecil itu, yang sebesar kepalan tangan itu, turun, makin lama makin membesar. Di dalam keheningan yang hikmat, umat-umat Tuhan yang setia itu memandang sementara makin mendekat ke bumi. Semakin terang, semakin mulia. Hingga menjadi awan putih besar yang dasarnya adalah kemuliaan. Bagaikan api yang menyala-nyala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada saat itu kita akan melihat Yesus mengendarainya bagaikan seorang penakluk. Dia bukan lagi orang yang penuh kesengsaraan. Sekarang tidak lagi untuk meminum cawan yang pahit, tetapi ia datang dalam kemenangan. Inilah sebenarnya yang dijanjikan Tuhan kepada kita saudara. Wajahnya akan memancar sinar terang yang menyilau, melebihi sinar matahari di tengah hari. Di hadapan hadiratnya, di muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Ketakutan, keputusasaan kekal akan menimpa para yang menolak belas kasihan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu nyanyian malaikat yang menyertai Yesus setelah mendekat berhenti. Terjadi keheningan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena Yesus mulai mengeluarkan suaranya. Dia berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan pada saat itu wajah orang-orang benar menjadi bersuka cita, bercahaya memenuhi hati mereka. Dan dikatakan malaikat-malaikat membunyikan lagu lebih keras lagi, lebih keras saudara. Sementara mereka semakin mendekat ke bumi, raja segala raja yang dibungkus di dalam api yang bernyala itu, maka segala langit digulung bagaikan gulungan kertas. Bumi bergetar di hadiratnya, setiap gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Perhatikan ini saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 dan 17 dicatat. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, orang kaya, orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka, mereka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu di gunung. Kenapa? Mereka berkata kepada gunung, berkata kepada batu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara-saudaraku, pada saat itu senda gurau olok-olokan sudah berakhir. Bibir yang penuh kesombongan ditutup rapat-rapat. Sekarang semuanya terdengar hanyalah doa dan ratapan. Saudara-saudaraku yang kasih, tangisan sekarang mulai terdengar di bibir orang yang suka mengejek. Sebab sudah tiba hari besar murkanya itu. Sekarang orang fasik mulai berdoa supaya terkubur di bawah batu gunung daripada memandang muka Allah yang telah mereka benci dan tolak itu. Jadi doa mereka sekarang bukan mau selamat lagi saudaraku, tapi hari itu doa mereka supaya mereka ditimpa oleh gunung supaya mati. Oh, suara itu kepada mereka seperti suara orang asing. Yesus berkata dalam Amsal pasal 1 24-25 dicatat di sini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada yang menghiraukan, ketika aku mengulurkan tanganku bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Sekarang suara itu, suara Yesus membangunkan ingatan mereka. Saudara-saudaraku, amaran-amaran yang dibenci selama ini, undangan
firman Tuhan ini yang selalu diolok-olok, yang selalu dipermainkan. Dan dikatakan di sini bahwa di antara mereka itu ada Herodes. Di antara mereka itu ada serdadu-serdadu yang mengejek dia waktu dia ditangkap, dicemeti. Di sana ada orang yang dengan tangan yang cemar memakaikan jubah ungu kepadanya, yang memahkotai kepalanya dengan duri. Sekarang mereka tidak berdaya. Saudaraku, pada waktu itu apa dikatakan? Bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang pada saat itu meludahi anak manusia itu. Ada di sana orang-orang yang sudah dengan jelas memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Sekarang dengan ketakutan, mereka ingat peristiwa Golgota. Bagaimana mereka teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mereka ingat kembali, saudara-saudara. Saudara yang kasih, di tengah-tengah ketakutan, mereka mendengarkan suara orang-orang kudus dalam nada sukacita berseru, sesungguhnya inilah anak Allah, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang terbalik, kepahitan sudah kita lupakan. Sekarang yang ada kita sedang melihat Yesus di awan-awan. Maka panggilan bagi kita pada sahabat ini, jangan tergoda untuk meragukan firman Tuhan, saudara. Jangan tergoda untuk meragukan penyertaan Tuhan dan perlindungannya. Jangan tergoda untuk menahan berkat yang dipercayakan bagimu hari ini. Jangan menjadi orang yang yang pelit, yang kikir. Jadi orang dermawan sekarang, saudara. Jangan tergoda untuk tidak mengembalikan milik Tuhan dengan alasan tidak cukup apa makanan saya dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Hati-hati, karena hari keselamatan sudah dekat. Sebab seperti mereka tadi yang menikam, yang menyakiti Yesus selagi dia di dunia ini, itu akan diingatkan kepada mereka, mendengarkan suara Tuhan dan melihat, dan akhirnya mereka berdoa bukan untuk kehidupan, tapi mereka berdoa supaya mereka ditimpa oleh batu-batu dan gunung karena mereka tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih, cawan pahit segera berlalu dan keselamatan sebagai upahmu sudah tersedia. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, ingat janji Tuhan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau saudara setia sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, ingat saudara, cawan pahit hanya sebentar. Dan itu bisa dimaniskan oleh kesabaranmu, oleh karena ketabahanmu, dan oleh karena doamu. Makanya sekaranglah waktunya berbuat baik. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji muliakan Tuhan pada hari Sabat ini. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sesungguhnya cawan yang pahit itu, walaupun Engkau oleskan di bibir kami, di dalam kehidupan kami, tetapi bila mana kami tetap setia, itu boleh dimaniskan oleh karena kesabaran, ketabahan, dan doa-doa yang kami layangkan. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada kami kuasa untuk menemani kami, melindungi kami di saat segala pencobaan tiba. Sebab itu ya Bapa, biarlah hati kami terbuka saat ini. Sekarang waktunya untuk menabur. Sekarang waktunya untuk berbagi. Sekaranglah waktunya kami untuk menjadi saluran berkat. Sekarang kami untuk mengembalikan milik Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian ya Bapa, hari keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, di mana kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang indah untuk memanggil kami, menjemput kami, membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu mau menyerahkan umat-Mu, semua yang mendengarkan firman ini pada hari ini,
Engkau angkat tangan-Mu yang penuh pengasihan, memberkati mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memimpin, memelihara, menjaga engkau dari sekarang sampai Maranatha. Kita sambut berkat-Nya di dalam nama Yesus. Amin.